Nah, itu setelah mengucapkan afirmasi itu sekitar beberapa saat ya, saya kurang tahu itu waktunya apakah beberapa hari atau 1 minggu. Yang pasti sejak saat itu, meskipun saya kena kipas angin lama, alhamdulillah tidak ada lagi rasa mual. Tidak ada lagi rasa mual, tidak ada lagi rasa kembung, kemudian ingin dikerok seperti gejala-gejala masuk angin, tidak ada, alhamdulillah. Bahkan kesini saya terbiasa menggunakan kipas angin dari malam sampai pagi ya. Dari malam sampai pagi nggak ada istilah mual atau gimana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Yahya Kayud di channel ini, channel yang membahas seputar kuliner tradisional, pengobatan tradisional, dan motivasi. Yang dimana pada kesempatan kali ini saya akan berbagi sebuah pengalaman ya, atau tips mengenai cara mengatasi kena kipas angin sebentar saja langsung terasa mual ya. Nah, apakah ada di antara teman-teman yang menonton video ini yang mengalami hal yang sama seperti yang saya alami dulu, yaitu ketika terkena kipas angin sebentar saja, hanya beberapa menit, langsung terasa mual, langsung seperti masuk angin gitu. Nah, jika ada yang sama pengalamannya sama seperti yang saya alami dulu, semoga apa yang saya bagikan di sini bisa bermanfaat untuk teman-teman dan teman-teman bisa sembuh seperti yang saya alami saat ini. Jadi bagi yang ingin tahu caranya seperti apa untuk mengatasi keluhan kena kipas angin sebentar saja langsung terasa mual, silakan tonton video ini sampai selesai. Nah, jadi ini adalah sebuah pengalaman saya ya, beberapa tahun ke belakang, kurang lebih sekitar 8 tahunan ke belakang gitu ya. Jadi saya itu ketika kena kipas angin beberapa menit saja perut langsung terasa mual seperti halnya orang yang masuk angin gitu ya, ujung-ujungnya ingin dikerok lah seperti itu. Itu terjadi sekian lama sekali ya, padahal badan saya ini itu gerah gitu, ingin pakai kipas angin, tetapi ketika setelah pakai kipas angin memang terasa enak gitu, gerah hilang jadi sejuk gitu. Cuman setelah beberapa menit, 5 menit saja langsung terasa mual gitu ya, langsung terasa mual. Nah, saya berpikir gitu dulu, itu apakah betul karena kipas anginnya, karena jadi masuk angin badan saya gitu, atau memang karena apa gitu. Nah, itu lama sekali saya tidak mendapatkan jawaban yang tepat mungkin gitu ya. Saya jadi dihentikan saja gitu dari kipas angin. Sampai suatu waktu saya bertemu dan belajar dengan salah seorang guru saya ya, dari Medan ya, namanya Pak Bambang Terapis Hati ya, seperti itu dikenal di Facebooknya ya. Jadi Pak Bambang Terapis Hati, beliau adalah teman Facebook saya dan akrab dengan saya ya, sering komen-komenan di Facebook gitu ya, karena kan saya sebagai terapis ya, dan beliau juga sama sebagai terapis, meskipun kegiatan terapi sebetulnya dilakukan oleh beliau hanya sebagai sampingan saja, karena pekerjaan utamanya itu sebagai dosen ya di kampus Medan gitu ya. Nah, jadi karena saya sudah akrab di Facebook gitu ya, sama-sama terapis gitu ya, sama-sama suka berbagi pengalaman begitu ya. Nah, jadi suatu waktu kurang lebih 8 tahunan yang lalu, beliau karena sudah akrab dengan saya datang ke Pulau Jawa ya, kemudian sekalian mampir ke rumah saya gitu, mampir menginap gitu ya. Nah, selama mampir ke rumah saya itu beliau ya sharing dengan saya gitu, berbagai macam pengalaman gitu yang saya alami disaringkan, dan yang Pak Bambang alami pun disaringkan. Nah, salah satu hal yang Pak Bambang sharingkan yaitu tentang pengaruh
pikiran yang sangat luar biasa terhadap kesehatan ya, terhadap kesehatan fisik ya, apalagi terhadap kesehatan psikis gitu ya. Jadi sebagian penyakit itu atau bahkan sebagian besar gitu mungkin menurut beliau, jadi yang namanya penyakit itu disebabkan oleh pikiran, termasuk kena dingin juga misalkan jadi sakit ya, jadi mual, itu karena pikiran juga gitu, kata beliau seperti itu. Oh begitu ya, iya. Oh jadi saya jadi teringat dengan keluhan saya. Jadi saya itu kalau misalkan kena kipas angin sebentar saja langsung terasa mual gitu. Nah itu kata beliau itu karena pikiran. Jadi pikirannya harus dirubah katanya seperti itu. Dan memang saya melihat ya dari pengalaman selama bertemu beliau, meskipun beliau usianya sudah agak tua lah gitu kan, tetapi daya tahan tubuhnya luar biasa begitu ya. Bayangkan saja ketika beliau datang ke sini ya, ke rumah saya begitu ya, kemudian beliau itu ingin diantar ke Gunung Tangkuban Perahu gitu, karena beliau kan orang Medan, jadi ingin ke tempat rekreasi yang ada di sekitaran daerah saya gitu. Jadi ingin diantar ke Tangkuban Perahu. Nah pada saat itu di daerah saya itu kondisinya hujannya itu bukan hujan musim kemarau ya. Kalau musim kemarau kan hujan, setelah hujan langsung stop gitu kan, langsung berhenti begitu kan, langsung kesananya langsung cerah cuaca. Tapi pada saat itu hujannya lagi musim hujan, jadi hujan gitu ya, berhenti, hujan lagi, hujan berhenti terus gitu. Sedangkan Pak Bawang ingin diantar ke Tangkuban Perahu, sedangkan di rumah saya sudah hujan gitu ya. Dan Pak Bambang kesananya ingin naik motor gitu. Kalau naik motor kan lebih enak katanya, jadi mungkin bisa melihat pemandangan ke kanan dan kiri lebih leluasa begitu ya dibanding dengan pakai motor. Nah, jadi dari rumah itu pergi dalam kondisi hujan, pakai jas hujan gitu ya, pakai jas hujan ya. Jadi dari rumah berangkat ke sana pakai jas hujan terus gitu ya. Nah itu Tangkuban Perahu itu kan daerah dingin ya, daerah dingin. Tidak hujan pun suhunya sangat dingin gitu ya, apalagi setelah hujan gitu ya. Jadi saya ke sana dengan Pak Bambang ya, naik motor menggunakan jas hujan gitu ya. Sampai sana, sampai Tangkuban Perahu ya seperti itu, hujan reda, hujan udah seperti itu. Wah, pokoknya cuaca dingin sekali gitu. Tapi alhamdulillah luar biasanya beliau ketika pulang dari sana tidak ada istilah meriang, tidak ada istilah sakit, kedinginan dan sebagainya, sehat saja gitu. Lalu beliau cerita ininya rahasianya seperti apa. Jadi rahasianya katanya, jadi selama beliau berangkat ke Tangkuban Perahu itu atau dari rumah ya, beliau sudah mengucapkan afirmasi ya. Afirmasi itu sugesti atau kata-kata positif yang diucapkan ke diri sendiri ya, jadi memasukkan sugesti. Jadi beliau dari mulai mau berangkat saja ke Tangkuban Perahu dan di perjalanan beliau mengulang-ulang afirmasi di dalam hatinya katanya. Jadi afirmasi yang diucapkan kurang lebih, ya Allah buat daya tahan tubuh saya menyesuaikan dengan lingkungan sekitar saya. Jadi kalau misalkan lingkungan sekitarnya dingin ya daya tahan tubuhnya menyesuaikan agar tetap sehat gitu. Jadi afirmasi itu diulang-ulang, afirmasinya ya Allah. Jadi kurang lebih seperti ini, ya Allah jadikan buat daya tahan tubuh saya menyesuaikan dengan lingkungan sekitar. Jadi kalau daya tahan tubuhnya menyesuaikan, jadi akan kuat menghadapi cuaca yang seperti apapun. Seperti itulah keyakinan yang ditanamkan oleh Pak Bambang sendiri ke pikirannya, ke pikiran bawah sadarnya. Dan alhamdulillah terbukti, yaitu sepulang dari rumah sakit, sepulang dari mana itu, dari Tangkuban Perahu, Gunung Tangkuban Perahu yang cuacanya sangat dingin, beliau sehat-sehat saja, tidak ada istilah meriang atau apa, padahal usia beliau sudah tidak muda lagi begitu ya.
Nah, dari sanalah saya semakin meyakini bahwa yang namanya afirmasi, yang namanya sugesti itu bisa berpengaruh terhadap daya tahan tubuh, bisa berpengaruh terhadap kesehatan. Nah, kembali ke keluhan saya tadi, jadi kalau kena kipas angin itu meskipun sebentar langsung terasa mual ya, langsung ingin dikerok ya, mungkin seperti itulah. Ya itu kalau masuk angin kan di daerah saya suka dikerok gitu ya, meskipun kesini-sini saya jarang dikerok, paling dibekam gitu ya. Jadi saya coba itu praktekkan apa yang diajarkan oleh Pak Bambang itu. Jadi saya mengucapkan afirmasi atau sugesti ya, kurang lebih afirmasi atau sugestinya seperti ini. Ya Allah, buat daya tahan tubuh saya menyesuaikan dengan suhu di sekitar saya gitu. Nah, ketika saya mengucapkan afirmasi itu, pikiran saya memahami bahwa dengan suhu di sekitar saya itu maksudnya suhu kipas angin misalkan. Kan ketika terkena kipas angin, suhu di tubuh saya menjadi dingin gitu ya. Nah, jadi maksudnya seperti itu. Jadi afirmasi itu diulang kurang lebih 3-7 kali. Jadi afirmasinya kurang lebih, ya Allah, buat daya tahan tubuh saya menyesuaikan dengan suhu di sekitar saya. Jadi yang saya pahami ya, jadi maksudnya saya mengucapkan afirmasi itu, jadi meskipun saya terkena dingin dari kipas angin, daya tahan tubuh saya tetap kuat. Jadi tubuh saya tetap sehat gitu. Nah, tapi sebelum mengucapkan afirmasi itu kita harus memahami dulu bahwa keluhan yang saya alami itu bersumber dari pikiran saya gitu ya, bukan dari kipas angin ya, bersumber dari pikiran saya. Karena mungkin pikiran saya dari kecil sudah tersugesti atau terdoktrin ya oleh keyakinan-keyakinan yang ada di masyarakat atau dari orang tua. Jadi jangan sering-sering kipas angin misalkan gitu kan, nanti masuk angin atau apa misalkan. Dulu sempat ada yang bilang seperti itu, dan tanpa disadari oleh pikiran saya jadi masuk ke dalam pikiran bawah sadar saya, menjadikan itu program gitu ya. Nah, jadi ketika saya terkena kipas angin sedikit saja langsung mual gitu ya, langsung masuk angin. Nah, itulah program-program yang seperti itu yang mencoba diganti dengan afirmasi yang baru, yaitu aplikasi afirmasi ya, afirmasi yaitu yang tadi dikatakan, ya Allah, meskipun ataupun ya Allah dimanapun daya tahan tubuh saya menyesuaikan dengan suhu di sekitar saya sehingga saya tetap sehat. Nah, seperti itu. Nah, itu setelah mengucapkan afirmasi itu sekitar beberapa saat ya, saya kurang tahu itu waktunya apakah beberapa hari atau 1 minggu. Yang pasti sejak saat itu meskipun saya kena kipas angin lama, alhamdulillah tidak ada lagi rasa mual, tidak ada lagi rasa mual, tidak ada lagi rasa kembung, kemudian ingin dikerok seperti gejala-gejala masuk angin, tidak ada, alhamdulillah. Bahkan kesini saya terbiasa menggunakan kipas angin dari malam sampai pagi ya, dari malam sampai pagi nggak ada istilah mual atau gimana gitu ya, terkecuali kalau misalkan memang lagi meriang ya, memang sensitif kena kipas angin ya. Tapi kalau misalkan sedang sehat seperti sekarang lah, kena kipas angin pun biasa-biasa saja, tidak ada lagi rasa mual. Kalau dulu meskipun lagi sehat, kena kipas angin sebentar saja, hanya beberapa menit langsung terasa mual. Nah, itu solusi yang saya dapatkan dengan cara mengucapkan afirmasi itu ya. Nah, pengalaman penyakit bisa sembuh dengan afirmasi ini ya. Afirmasi seperti ini bukan hanya 1-2 hal, tetapi ada sangat banyak begitu ya kalau dikumpulkan ya. Seperti halnya yaitu pengalaman Pak Bambang, meskipun dari rumah saya ke Tangkuban Perahu ya, hujan terus-terusan, dingin gitu ya, dinginnya ekstrim ya.
setelah sampai Tangkuban Perahu juga dingin dan hujan gitu ya, tetapi karena beliau mengucapkan afirmasi positif bahwa daya tahan tubuhnya kuat, akhirnya jadi kuat. Nah, akan tetapi hal tersebut atas izin Allah ya, bukan karena afirmasinya saja, tetapi karena diizinkan oleh Allah. Nah, kemudian ada lagi pengalaman, yaitu pengalaman saya yang tadi diceritakan, meskipun kena kipas angin ya, dari malam sampai pagi ya, tidur pakai kipas angin, akan tetapi biasa saja. Kemudian ada lagi satu lagi pengalaman yang saya ingat, istri saya dulu kalau makan nangka lambungnya itu suka mual juga sama gitu. Jadi kalau makan nangka, misalkan makan nangkanya itu sore hari ya, itu semalaman tidurnya bisa tidak pulas gitu ya, karena asam lambungnya naik gitu ya. Nah, seperti apa pengalaman istri saya tersebut, detailnya seperti apa, dan afirmasinya tentu berbeda dengan afirmasi yang tadi untuk mengobati sensitif terhadap kipas angin, afirmasinya berbeda ya. Nah, untuk cerita istri saya ya, yang kalau makan nangka kemudian kambuh dan alhamdulillah sembuh setelah mengucapkan afirmasi. Bagi teman-teman yang ingin tahu cerita tersebut detailnya seperti apa dan afirmasinya, kata-katanya seperti apa, insya Allah nanti akan saya buat videonya khusus. Nah, maka dari itu silakan buat teman-teman yang merasa video saya bermanfaat dan ingin mendukung channel ini agar terus berkembang, dan saya pun terus semangat membuat video-video bermanfaat yang lainnya, silahkan subscribe, like, comment, and share channel YouTube ini. Nah, sekian dari saya. Semoga apa yang saya bagikan ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang khususnya mempunyai keluhan yang sama seperti yang saya keluhkan dulu ya, yaitu terkena kipas angin sebentar saja langsung mual. Seperti itulah pengalaman saya, betul-betul itu adalah pengalaman nyata ya. Sekali lagi terima kasih kepada yang sudah nonton, terima kasih kepada yang sudah subscribe. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.